Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah inayah kepada kita untuk kita sama-sama dapat berkumpul di dalam perkumpulan yang akan memberikan keberkahan bagi kita di dunia sampai di akhirat. Majelis pertemuan seperti ini adalah pertemuan yang penuh keberkahan, yang memberikan kelak manfaat yang sangat besar dan sangat luas. Bukan saja untuk urusan dunia, bahkan lebih lagi untuk urusan akhirat. Jadi majelis seperti ini adalah majelis yang penuh keberkahan. Majelis yang mana Allah seperti disampaikan oleh Habib Hasan tadi itu, yang mana malaikat sampai tidak bisa mencatat daripada banyaknya rahmat Allah yang diturunkan di majelis-majelis seperti ini. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita di dunia sampai di akhirat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat beliaulah Allah berikan hidayah kepada kita. Berkat beliaulah, berkat Nabi Muhammadlah Allah pandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya. Ya. Allah pandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya, bukan karena pandangan murkanya kepada kita. Karena dosa-dosa yang sudah kita lakukan selama kita hidup ini, maka sebenarnya tidak pantas kita hadir di majelis yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini karena banyaknya dosa kita. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya, maka setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan ketika masuk ke tempat ini, secara zahirnya kita masuk biasa saja, secara batinnya kita membawa dosa-dosa kita untuk masuk ke majelis ini. Tapi ketika kita keluar dari majelis ini, ketika kita pulang dari majelis ini, tidaklah kita melainkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar dari majelis-majelis seperti ini melainkan kita pulang membawa rahmat, sehingga orang-orang yang ada di rumah kita akan mendapatkan rahmat tempias daripada rahmat Allah turunkan di tempat yang penuh keberkahan, di pertemuan yang penuh keberkahan ini. Yang kami hormati, yang kami muliakan para habaib anak cucu Nabi Muhammad SAW, kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Yang kami hormati, yang kami muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus orang tua kita, ya Ustaz Abdul Rahman, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan panjang umur, Allah kabulkan segala hajat para habaib dan guru-guru kita, dan mudah-mudahan segala hajat kita dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan hadis itu bukan karena hawa nafsu, ya, tapi memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang beliau sampaikan. Ya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan itu semua wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad menyampaikan daripada hadis-hadis yang suci tersebut. Nabi Muhammad menyampaikan hadis yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Nabi Muhammad beliau bersabda, ad-dunya mal'unah mal'unah fiha illa zikrullah wa ma walah wa aliman muta'alliman. Nabi Muhammad beliau bersabda, dunia mal'unah, dilaknat oleh Allah.
Dunia ini dilaknat. Wa ma fiha, dan siapa saja yang ada di dunia dapat laknat Allah. Dilaknat semua dunia dan isinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang laknat bukan manusia. Yang menciptakannya yang melaknat. Artinya tidak ada kebaikan di dalam dunia ini. Tapi Nabi Muhammad menyampaikan illa, ada kecualinya. Illa zikrullah, kecuali orang yang mengingat Allah, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang-orang yang tidak termasuk daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Illa zikrullah wa ma walah, dan apa siapa saja yang membantu untuk orang mengingat Allah. Yang nyumbang karpetnya, yang nyumbang ini, yang nyumbang kipasnya, yang nyumbang yang live streaming, yang nonton. Semuanya yang berkecimpung di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan, ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu aksar, demi waktu asar, demi masa, bahwasanya manusia itu merugi. Manusia semua merugi. Karena apa? Karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan seisinya. Seisinya apa? Manusia termasuk di dalamnya. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apakah kami termasuk orang beriman kah? Kami yang hadir majelis ini termasuk orang yang beriman kah? Termasuk orang yang beriman kita. Kenapa bisa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, shollu, berselawatlah kalian. Artinya orang yang berselawat sudah pasti ini yang disuruh adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, bukan orang-orang muslim, orang-orang Islam, bukan itu yang disuruh. Tapi yang disuruh siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, karena orang-orang yang beriman ini tingkatannya tinggi daripada orang-orang muslim. Ya, seperti Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang disuruh orang untuk sholat Jumat yang beriman. Artinya yang sholat Jumat sudah pasti karena dinyatakan di situ, ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, sholatlah Jumat. Idza nudiya min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Kalau disebut bukan orang-orang Islam yang disebut, tapi orang-orang yang beriman. Artinya orang beriman ini tingkatan kemuliaan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada juga orang-orang muslim yang ketika sholat Jumatnya kata sholat Jumat. Di sini adalah. Ada kalau lah. Nah itu orang Islam aja nya. Oleh karena itu Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, dikiau lagi orang yang beriman. Orang yang sholat Jumat termasuk orang yang beriman. Orang yang rancak sholawatan termasuk orang yang beriman. Dan Allah lagi nyuruh lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan sampai biarlah. Jadilah orang, wahai orang beriman, jadilah bertakwa. Jangan sampai pian luput dari Islam nih. Jangan sampai mati pian melainkan dalam keadaan Islam. Artinya batas terakhir untuk masuk surga itu adalah orang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sampai pian mati melainkan menjaga keislaman, menjadi orang yang muslim. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang muslim, orang mukmin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengatakan dunia mal'unu ma fiha illa zikrullah wa ma walah. Kecuali orang yang mengingat Allah dan orang-orang yang membantu orang-orang yang memudahkan untuk orang mengingat Allah. Itu termasuk orang yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aliman muta'alliman, dan orang-orang yang mengajar
maupun orang-orang yang belajar. Kada termasuk daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menghargai dunia ini bukan tujuan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad tahu bagaimana urusan dunia ini. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikan, "Lau kanatid dunya indallah janaha ba'udah. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah." Kalau seandainya dunia ini ya seperti yang kita kejar-kejar ini, manusia yang dikejar-kejar manusia, jabatan, harta, semua yang kita kejar, dari kiri kita semua mengejar. Kadang mungkin orang begawi kalau kadang cari duit, bujur kada. Kadang mungkin orang kalau kada pasti ada urusan dunia. Kadang pian aja ulun cari dunia juga. Ya, kadang jualan kalender, jualan ini, jualan parfum, jualan apa? Apa cari dunia? Ya, cari dunia. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah. Kalau seandainya dunia ini, semua yang kita cari ini sama timbangannya di sisi Allah dengan janaha ba'udah, sama dengan sayap nyamuk. Adalah orang jualan sayap nyamuk. Sayapnya nyamuk. Kalau nyamuk mungkin ada orang jualan kesamaan burung lah. Adalah orang jual nyamuk di sini. Hah? Kalau ada di sini lah. Mungkin jualan kan? Kalau seandainya dunia ini harganya dunia ini sama dengan sayap nyamuk, masa kafiran minha surbatama. Tidak mungkin orang kafir itu kalau sama mulianya. Artinya apa? Dunia ini lebih hina daripada sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama, maka tidak akan mungkin orang kafir bisa minum walaupun seteguk minum, seteguk air untuk diminum. Kada mungkin. Artinya apa? Dunia kada ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang memang tujuan hidupnya bukan karena dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam ilmu tasawuf itu ada namanya seorang hamba, tingkatan manusia itu sampai 3 tingkatan. Ada yang mana inya seorang hamba yang tingkatan paling rendah yaitu tingkatan seorang hamba secara awam, secara umum. Seperti kita ini. Apa itu maksudnya? Tingkatan rendah yang secara umum itu adalah orang yang beribadah tujuannya minta balasan dari Allah. Seperti kita beribadah sholat minta apa? Minta untuk masuk surga, minta untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau wali-wali Allah Subhanahu wa tingkatannya berbeda. Ya, tingkatan aulia Allah Subhanahu wa taala berbeda. Bukan tujuannya adalah surga, tapi tujuannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita biasa habis sholat Jumat itu kan ada biasanya ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatau waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambal azimi. Itu daripada amaliyahnya Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku ini bukan orang penduduk surga. Kada pantas ulun masuk ke dalam surgamu ya Allah, karena ulun ini hina. Karena yang diharapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan kalau kita awam, wajar aja manusia awam biasa. Ada tujuan, ada target. Mun ulun berselawat ada balasan. Tapi kalau aulia Allah seperti Abu Nawas ini seorang yang mulia beliau. Sampai-sampai dianjurkan kita kalau kita habis sholat Jumat
Ya, habis sholat Jumat, wirid habis sholat Jumat bukan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Disunnahkan apa? Dianjurkan para ulama adalah membaca Al-Fatihah 7 kali, baca Al-Ikhlas 7 kali, baca Falak 7 kali, baca An-Nas 7 kali, kemudian baca 5 kali Ilahi Lastul Firdausi A'la. Amalannya daripada Abu Nawas. Itu di dalam kitab ada di dalam kitab dan namanya kitab tuh lupa nama kitabnya, pernah ulun baca itu kitabnya, yang mana salah satu kitab yang dijadikan baca rohah oleh Habib Umar bin Hafid di Hadramut, lupa ulun nama kitabnya, cuma pernah ulun ada di kitabnya itu, ulun pernah baca di dalam kitab tersebut ya, dianjurkan oleh aslafus shalihin untuk mengamalkan amalan itu. Nah, oleh Abu Nawas ini apa? Abu Nawas ini mengatakan ilahi lastul firdausi ahla. Ulun ini kada pantas masuk ke dalam surgamu ya Allah. Ulun kada pantas. Ulun bukan orang yang pantas untuk masuk surgamu. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku kada kuat juga pun masuk ke dalam neraka jahanam. Bingung kalau hendak masuk surga kada pantas masuk surga. Tapi hendak pian masukkan karena kada masuk surga masuk neraka. Pilih antara dua, hendak masuk surga atau masuk neraka. Kada ada tengah-tengah. Ini tengah-tengah bibae. Ya. Sholat ya iya juga, maksiat juga iya juga bibae. Tengah-tengah ulun kada mungkin kalau kada masuk surga masuk neraka aja biar pilihannya. Cuma dua pilihannya. Nah, Abu Nawas mengatakan ilahi ulun kada pantas masuk surga. Wala aku ala naril jahimi, tapi kada juga ulun kuat masuk neraka mu jahim. Fahabli taubatan waghfir dunubi. Ya, fahabli maka berikanlah kepadaku taubatan, suatu taubat. Waghfir dunubi dan ampuni dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Bahwasanya engkau Maha Pengampun daripada dosa-dosa yang besar karena engkau Maha besar ya Allah. Ya. Tujuan hidupnya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa kita ambil di dalam pelajaran ini, kita tahu bahwasanya dunia adalah mal'un fiha. Dunia dan seisinya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil hikmah di malam hari ini adalah niat kita, memperbaiki niat kita. Di dalam kehidupan kita ini, kita adalah yang kita harapkan, yang kita inginkan dan kita tuju di dalam kehidupan ini adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kita dengan istri mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan anak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan orang tua mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan sesama teman mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap sesuatu memiliki hak masing-masing di dalam kehidupan kita ini. Tapi apabila kita tujuannya adalah mengharapkan ridha Allah dan cinta Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan keluar daripada makhluk-makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Senantiasa mewasiatkan, senantiasa menasihati untuk kita bertakwa kepada Allah, untuk menjalankan sesuatu yang benar, sesuatu yang hak, wa tawashaw bis sabr, dan senantiasa menasihati untuk senantiasa bersabar. Bersabar bukan karena musibah saja. Karena musibah bersabar, kada bersabar akan melakukan ketaatan, bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan, bersabar apabila tertimpa musibah, dan senantiasa bersabar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, hendaklah kita memperbaiki niat kita di dalam kehidupan kita ini untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita luput keluar daripada yang Nabi Muhammad sampaikan, ad-dunya mal'unu ma fiha illa zikrullah wa ma walah wa 'alim muta'alliman. Agar kita terlepas daripada laknat Allah Subhanahu wa taala kepada dunia dan semua yang ada di dunia dilaknat oleh Allah. La yantiqu 'anil hawa huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu kadang mengucapkan hadis itu karena hawa nafsunya.
Tapi memang wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad menyampaikan daripada hadis tersebut. Ad-dunya mal'unah mal'unu ma fiha illa dzikrullah ma walah wa 'aliman muta'alliman. Law kana dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma. Itu hadis. Nah, kalau yang Tirmizi apa namanya dihasankan oleh Imam Tirmizi, kalau law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, itu hadis sahih. Hadis sahih daripada diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan, artinya kada diragukan kesahihannya. Law kanatid dunya indallaha ta'dilu indallahi janaha ba'udah, artinya Nabi Muhammad juga sudah menyampaikan bagaimana hinanya dunia ini. Maka karena kita hidup di dunia, maka mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita berkecimpung di dalam urusan dunia. Maka apa yang kita alami di dunia ini, kita niatkan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena sudah larut malam, insyaallah nanti subuh insyaallah kita bahas tentang haknya seorang muslim kepada muslim. Kalau tadi maghrib haknya kita kepada sahabat kita, kepada teman kita. Ya, hak bagaimana hubungan kita dengan teman kita. Itu sebenarnya pembahasan masalah sahabat itu masih panjang. Ya, pembahasannya di dalam kitab Nasaihud Diniyah. Ya, tapi nanti insyaallah subuh kita bahas haknya muslim atas muslim yang lainnya. Karena setiap muslim ini punya hak. Ya, hakul muslim alal muslim, haknya seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Nah, artinya kita diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat kalau kita tidak memenuhi daripada hak sesama muslim. Terus kita ketahui, bukan berarti yang wajib diketahui itu furudul wudu, syurutul wudu, arkanus shalah, syurutul shalah. Bahkan di dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lau abadtani, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Isa, seandainya engkau menyembah kepadaku, bi ibadah ahlus sama'i wal ardh, ikam beribadah kepadaku sebanyak pahalanya itu ibadahnya orang yang makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi. Artinya mulia benar, pahalanya besar betul. Seandainya wahai Isa engkau ibadah kepadaku sebesar ibadahnya makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang di bumi kita hitung aja, misalnya yang tawaf aja di Baitul, di Ka'bah Al-Musyarrafah. Belum lagi yang tawaf di langit. Ya. Yang tawaf di Baitul Ma'mur, yang tawaf para malaikat yang tawaf di situ. Di Ka'bah Al-Musyarrafah berapa juta orang yang tawaf. Kalau di Baitul Ma'mur malaikat satu kali tawaf, beda lagi, satu masuk malaikat A misalnya, berapa rombongan. Karena keluar, ini yang masuk nih malaikat yang bukan malaikat yang sudah pernah tawaf, kada, lain lagi malaikatnya. Artinya banyak sekali amaliyahnya, banyak sekali pahalanya. Wahai Isa, seandainya engkau menyembah kepadaku dengan ibadah seluruh ahli langit dan bumi, wa hubbun fiyya laisa, tapi tidak ada rasa cinta di dalam hatimu karena aku. Ibadah aja, kada mau hablum minan nas, cuma hablum minallah aja, kada ada hablum minan nasnya. Kada bisi kawan, kada dengan bini, kada ada kasih sayang, dengan anak kada ada kasih sayang. Ibadah aja ini hari-hari, kada mau cari nafkah, kada mau kasih sayang lawan bini kita, kada mau mengurusi anak, ibadah aja kada ada rasa cinta. Wa bughdu fiyya laisa, dan kada ada kebencian kepada kemaksiatan. Misalnya kada ada kebencian, biarkan aja ulun, yang penting ulun ibadah aja, pelacuran di sana biarkan aja, bukan urusan ulun.
ibadah hajanya. Biarkan aja orang mau karanu minuman ngelem apa segala macam gak kapan di situ tetangga ulun di rumah sebelah. Biarkan aja, yang penting ulun ibadah. Seandainya pengen ibadah sebanyak penduduk langit dan bumi ibadahnya, kadada rasa cinta dan kadada kebencian karena Allah Subhanahu wa taala, nafa'u kadzalika indi. Kadada manfaatnya ibadah kamu hai Isa alaihi salam. Kadada manfaatnya, kadada pengaruhnya ibadah ikam. Artinya pentingnya kita tumbuhkan di dalam hati kita cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan benci lawan si ahli maksiatnya, bukan benci kepada pelacurnya, bukan benci kepada yang minum minuman kerasnya, bencinya dengan kemaksiatannya. Karena pelacurnya jadinya jadi wali min auliyaillah. Ini tobat stumat, minta ampun kepada Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya tobatan nasuha, yang minum ahli minumnya tobat nasuha, minum lagi, ini ibadah bujur-bujur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya benci bukan pelakunya, tapi benci kepada maksiat yang dilakukan. Itu wajib. Nggak bisa kita ibadah aja, belajar fikih, belajar tauhid, ibadah aja, kadada di dalam hati kita cinta karena Allah dan benci karena Allah, maka tidak akan memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala ibadah kita, walaupun ibadah kita sebanyak ibadahnya ahli langit dan ahli bumi. Itu pentingnya kita hadir di majelis-majelis seperti ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis seperti ini akan menimbulkan rasa cinta karena Allah dan kebencian karena Allah Subhanahu wa taala kepada ahli-ahli maksiat yang dilakukan oleh umat pada zaman sekarang ini. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia diampuni segala dosanya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat derajat mereka setinggi-tingginya sehingga dapat berkumpul bersama Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya Allah, bahwasanya kami yang hadir di sini memiliki rumah tangga, kami memiliki istri, memiliki suami. Jadikan suami kita suami yang saleh, istri kita wanita salehah, dan kami memiliki keturunan. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh salehah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dan kami memiliki harta ya Allah. Jadikanlah harta kami harta yang penuh keberkahan. Rumah tangga yang penuh keberkahan, usia dan kesehatan yang penuh keberkahan, urusan dunia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan akhirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kabulkan hajat kami ya Allah, hajatid dunya bil maisarah, hajat dunia kami mudahkan ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah, berkahi hajat kami ya Allah, dan hajat akhirat kami Engkau ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami punya negeri ya Allah, negeri Indonesia yang kami cintai ini, karena hubbul watan minal iman, cinta negeri termasuk daripada iman, dan kita diperintahkan di dalam agama untuk mencintai negeri kita. Ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikanlah negeri kami negeri yang dirahmati, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pilihkan bagi kami seorang pemimpin yang mengajak dan membimbing kami untuk semakin dekat kepadamu dan dekat kepada Rasulullah SAW. Dan jadikanlah negeri kami negeri yang penuh keberkahan dan rahmat darimu ya Allah. Amin amin ya rabbal ala hadhihi niyah kama wa abauna wa salafuna salihun. Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواء